Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu lagi ya dalam kesempatan yang segar ini. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa rizki, ilmu, ya, keluarga, lingkungan, teman-teman, sahabat, saudara semuanya bisa bermanfaat dan berkah. Saling support untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah, dan Allah menerima semua ibadah kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Rekan-rekan sekalian, kita masih membahas tentang ruqyah ya. Kemarin kita tahu kisahnya ya. Kali ini beruqyah dengan Al-Qur'an ya. Cerita yang lalu kita sudah tahu bahwasanya ketika ada remaja putri yang itu diyakini kerasukan roh jahat atau kemasukan makhluk halus atau kemasukan jin ya, kemudian itu ada orang yang berusaha menyadarkannya dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dengan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk mengeluarkan roh halus itu atau makhluk halus itu atau jin itu dari remaja putri itu. Ternyata oleh remaja putri itu bacaannya, Qur'annya tadi itu dikoreksi malah ya, dikoreksi karena yang menyadarkan kebetulan mungkin tidak ngaji tajwid ya, sehingga baca Qur'an saja salah gitu. Jadi sama remaja putri yang katanya kesurupan itu malah dikoreksi gitu ya. Itu cerita yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu kemarin ya, diundang tim profesional, tim peruqyah profesional. Memang ini profesinya itu tim peruqyah ya, diundang memang untuk dibayar ya, untuk meruqyah ya. Memang tujuannya itu untuk apa ya? Jadi diyakini bahwasanya para remaja putra dan putri itu supaya roh halusnya itu keluar, supaya tidak ditempeli roh halus, supaya tidak ditempeli makhluk halus, supaya tidak ditempeli jin yang mengganggu katanya gitu ya. Maka diundanglah tim peruqyah profesional itu untuk mengusir, untuk membersihkan, untuk menghilangkan pengaruh makhluk halus itu ya, yang yaitu diyakini itu ya. Nah, kemudian dibacakanlah oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an. Padahal awalnya para remaja putra dan putri yang dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang jumlahnya ratusan itu, mereka awalnya nggak ada apa-apa gitu. Biasa-biasa saja, alami-alami saja, normal-normal saja ya. Lah, ini diruqyah oleh tim peruqyah profesional itu, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kok malah kesurupan. Ya, dalam tanda kutip ya. Kok malah trans gitu. Ya, kok malah meraung-raung, ada yang meraung-raung ya. Bertindak layaknya pemain kesenian kuda lumping itu. Ya, bahkan ada yang pingsan. Ya, bahasa Jawanya itu semaput gitu. Bahkan ada yang pingsan. Loh, ini kenapa? Awalnya mereka nggak apa-apa kok malah disuruh memuntahkan, disediakan kresek hitam. Ya, mereka lantas dipengaruhi oleh kata-kata itu, kata-kata si kapten peruqyahnya itu, sehingga ya dia ya berlagak seperti orang yang muntah betulan ya, para remaja putra dan putri itu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita memahami itu dari perspektif Al-Qur'an dan ilmu pengetahuannya ya. Memang rekan-rekan sekalian, ruqyah, kata ruqyah, jadi kata ruqyah itu bahasa Arab sebenarnya. Ruqyah itu bahasa Arab. Kalau kita melihat
kita kaitkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, sebenarnya ayat-ayat suci Al-Qur'an itu memang tidak ada yang digunakan untuk mengusir roh halus. Nggak ada itu ceritanya Al-Qur'an kok untuk mengusir jin, itu nggak ada di dalam Al-Qur'an itu. Nggak ada perintah Allah, ini lantunkan ayat Al-Qur'an supaya mengusir roh jahat, ini nggak ada. Bacalah ayat Al-Qur'an itu sekian kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali gitu ya, supaya makhluk halus yang menempeli orang itu pergi lari. Enggak untuk itu Al-Qur'an itu memang. Jadi nggak ada tuntunannya. Allah nggak pernah menyuruh Al-Qur'an itu untuk sesuatu yang untuk usir-usiran jin itu, untuk usir-usiran makhluk halus itu, nggak ada itu. Ya nggak ada perintahnya dari Allah itu. Allah nggak pernah menyuruh kita Rasul nggak pernah meneladankan kita untuk hal yang seperti itu. Ya, karena awas ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan gitu. Ya, ini sangat berbahaya rekan-rekan sekalian. Ya, jadi nggak ada di dalam Al-Qur'an tuh bacalah Quran untuk mengusir makhluk halus misalkan. Itu nggak ada. Jadi, bacalah Quran seperti mantranya dukun itu. Ini layaknya dukun kalau gitu. Ya, dukun itu kan jumpa jampi itu ya, merapal-rapal baca apa itu nggak tahu artinya, dibaca-baca nanti ditiupkan, disebulkan katanya untuk mengusir roh halus. Itu perdukunan, itu bukan agama Islam, bukan tuntunan Al-Qur'an. Ya. Lah ruqyah itu bahasa Arab. Kalau kita kaitkan di dalam ayat Al-Qur'an, ruqyah itu ya ada di dalam Al-Qur'an itu kata roko. Ruqyah itu dari kata roko. Ya, roko artinya yang pertama adalah naik atau mendaki. Ya. Jadi naik atau mendaki itu roko berarti naik atau mendaki, itu yang pertama. Misalkan seperti Quran surat 17 ayat 93 Al-Isra 93 yang sudah saya baca di depan tadi ya. Disebutkan ketika Rasul itu menyampaikan firman Allah, ketika Nabi itu menyampaikan kalamullah kepada audiensnya, mereka rivalitas Nabi itu mengingkari, mereka tidak percaya ada seorang manusia yang mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah melalui malaikat. Itu rivalitas Nabi itu nggak percaya. Maka lantas mereka meminta kepada Nabi itu sesuatu yang keluar dari hukum alam, keluar dari sunatullah, sesuatu yang ajaib gitu. Ya. Disebutkan au yakuna laka baitun min zukhurfin. Kami tidak akan mempercayai engkau wahai Nabi, ya, kata para musuh Nabi itu. Kami nggak akan mempercayai engkau sebelum kamu itu mempunyai rumah dari emas. Loh, bayangkan biasanya rumah di situ dari pohon kurma, dari pelepah kurma, dari tanah, dari batu bata, ya. Lah ini mintanya yang aneh-aneh gitu. Jadi supaya yakin, rivalitas Nabi itu meminta Nabi punya rumah dari emas. Lah ini kan sesuatu yang tidak masuk akal gitu, ya. Itu permintaan mereka yang pertama. Yang kedua, autarqa fis samai, atau engkau mendaki ke langit, atau engkau wahai Nabi naik ke langit, tarqa fis sama. Kalau engkau naik ke langit, baru kami akan percayai kamu bahwa kamu sebagai rasul. Kami akan percaya kalau kamu naik ke langit, ya. Itu. Kemudian walan nu'mina laka walan nu'mina liruqiyyika, dan kami sekali-sekali tidak akan pernah mengimani naikmu itu hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai engkau menurunkan kepada kami sebuah kitab yang bisa kami baca. Ya. Jadi mereka meminta yang kedua, mereka meminta Nabi itu naik ke langit, kemudian turun membawa kitab yang bisa dibaca. Ya. Lah, permintaan mereka yang keluar dari hukum alam yang mustahil itu disuruh dijawab oleh Allah. Kul, katakan wahai Nabi, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyar rasulah, aku ini hanyalah manusia biasa, basar aku ini. Ya nggak bisa aku kok naik ke langit, ya, terbang dan sebagainya, nggak bisa itu. Subhana rabbi, nggak bisa itu. Allah sudah mengatur alam semesta kehidupan ini dengan hukum alam, namanya sunatullah, ya. Ya, hal kuntu illa basyar rasulah, aku spesiesku ini sama seperti kalian, gitu. Aku ini manusia biasa seperti kalian, ya. Bedanya sama kalian cuma satu, aku mendapatkan wahyu dari Allah, firman Allah, kalam Allah secara langsung melalui malaikat Jibril. Itu tak bedanya, ya.
Jadi dibantah oleh Al-Quran permintaan mereka yang aneh-aneh, yang mustahil, yang tidak masuk akal itu, yang keluar dari sunnatullah, dibantah oleh Al-Quran malah. Ya, nah kata ruqyah itu artinya mendaki, diambil dari kata tarqo fis sama, atau engkau naik ke langit. Jadi ruqyah itu artinya adalah naik atau mendaki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ruqyah itu berarti menghalangi atau menahan. Ya, kalau kita buka di surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 27, wakilaman rok, dan dikatakan siapakah orang yang bisa mencegahnya. Rokin, yaitu dari kata roko juga, ruqyah, rokin itu artinya mencegah atau menahan. Jadi ketika ruh nyawa atau nyawa itu sampai di kerongkongan, sudah sampai di kerongkongan ruh itu, siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa mencegahnya kecuali Allah, selain Allah? Nggak ada. Ya. Jadi yang kedua, ruqyah itu berarti menghalangi atau menahan. Ya, dari surat 75 ayat 27 itu. Jadi memang tidak ada, rekan-rekan sekalian, kok ruqyah bisa untuk mengusir jin, mengusir makhluk halus, ya. Itu tidak ada, itu entertainment yang terpengaruh dari televisi itu, ya. Yang terpengaruh dari keyakinan-keyakinan tanpa konfirmasi, ya. Jadi hanya keyakinan-keyakinan turunan belaka. Tidak ada dalam kehidupan realitas, itu nggak ada itu, ya. Nah ini kasihan ini para remaja putra dan putri itu kalau dibiarkan meyakini hal seperti itu. Ya, lebih baik mereka itu disibukkan dengan ilmu pengetahuan, ya. Dicapekkan dengan kimia, fisika, biologi, antropologi, PPKN, matematika, misalkan sosiologi, sejarah. Sudah terlalu banyak gitu loh, ya, untuk menyibukkan mereka. Kenapa mereka kok dikumpulkan, diruqyah untuk mengusir jin? Ini malah merusak itu pemikiran atau akal mereka gitu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Quran itu memang bisa menjadi obat, sekali lagi, bisa menjadi penawar, tetapi bukan penawar orang yang kesurupan jin, kemasukan makhluk halus, kemudian diusir dengan Quran. Ndak itu, ya. Quran itu ya alamiah, ilmiah, natural gitu. Tidak keluar dari hukum alam, tidak. Quran itu memang bisa menjadi obat, ya. Bisa menjadi penawar, ya. Tetapi dia adalah obat jiwa gitu. Ya, penyakit-penyakit jiwa itu bisa diobati memang dengan Al-Qur'an, ya. Disebutkan di surat 10, surat Yunus ayat 57 misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, ya. Mau'izatum mir rabbikum, ya, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat jiwa, obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya ini adalah penyakit jiwa, ya. Wahudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan juga rahmat, ya. Jadi yang pertama disebut Al-Quran itu, dia berfungsi sebagai mau'izatun, pelajaran, ya. Namanya pelajaran, iya, itu mesti ya dipahami. Misalkan ada guru di sekolah nih, ada pelajaran biologi misalkan. Ya tentu saja ketika guru itu mengajar pelajaran biologi, maksudnya pelajaran itu supaya dipahami oleh si murid, kan gitu kan. Begitu juga Al-Quran itu, kata Allah, menjadi pelajaran. Ya, namanya pelajaran ya mesti dipahami informasinya Al-Quran itu, bukan dijadikan mantra, ya. Jadi harus dipahami memang Al-Quran itu supaya bermanfaat bagi si murid, kan, ya kan. Namanya pelajaran itu mesti dipahami. Lah, kalau ada pelajaran tetapi tidak bisa dipahami atau tidak untuk dipahami, itu bukan pelajaran, rekan-rekan sekalian. Itu adalah yaitu mantra dukun itu. Lah, Quran itu kata Allah mau'izatun mir rabbikum. Jadi pelajaran ya memang untuk dipahami, ya. Bukan dibaca, dirapal, brok-brok gitu, kemudian nggak ngerti artinya. Ini sama dengan mantra dukun, berarti nggak ada manfaatnya itu Quran itu. Kalau digunakan salah aplikasinya, ya.
Nah, itu yang pertama. Kemudian disebutkan di ayat itu, nah, wasyifaa'ul lima fisudur, dan obat yang ada dalam dada. Penyakit-penyakit jiwa apa itu? Seperti sedih misalkan. Orang sedih, kata Al-Qur'an janganlah bersedih. Orang takut-takut nih, kata Quran tidak boleh takut. Orang putus asa, putus harapan, wis menyerah ke dalam kehidupan ini, kata Allah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Punyailah cita-cita. Ya. Orang wis kayak putus asa, kata Allah akan ada kemudahan setelah kesulitan. Bahkan beserta kesulitan ada kemudahan. Ya. Jadi semua keluhan jiwa manusia itu informasinya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi dipahami, kemudian diamalkan, dipraktekkan nyata gitu. Ya, baru Quran itu benar-benar sesuai fungsinya, menjadi rahmat. Ya. Lantas kemudian disebutkan lagi menjadi hudan, menjadi petunjuk. Ya, petunjuk itu memang sekali lagi namanya petunjuk ya, supaya tahu gitu, ini loh ke sini, ke situ, jangan ke sini, jangan ke situ. Memang harus dipahami ya, namanya petunjuk itu. Ya, barulah kemudian menjadi rahmatun, menjadi rahmat. Rahmat itu yang mendekatkan orang pada keselamatan dan kebahagiaan. Menjauhkan orang dari kecelakaan dan derita. Itulah rahmat namanya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi Quran itu bukan untuk ruqyah yang biasa kita temukan di masyarakat sekitar itu, yang diundang kemudian dirapal. Lah ini malah membuat anak itu salah mindset gitu, salah keyakinan ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.